والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما هو خالق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ووالاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha hafizakumullah. Di pagi yang penuh berkah ini, di balik hati yang cerah ceria, kita kembali mengumandangkan takbir Allahu Akbar sebagai pernyataan yang tulus ikhlas akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai pengakuan kita bahwa kita adalah hamba Allah yang teramat kecil. Kita adalah hamba Allah yang teramat lemah. Kita adalah hamba Allah yang penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu, kita memuji Allah Jalla Jalaluhu atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hambanya sebagai hamba yang hina, hamba yang lemah, hamba yang penuh dengan keterbatasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau kita sedikit mengkaji kalimat Allahu Akbar, maka Allah adalah lafzul jalalah, lafaz kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Akbar adalah ismu tafdil yang menunjukkan ketinggian dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melebihi atas segala-galanya. Sehingga Allahu Akbar, ketinggianmu ya Allah, merendahkan segala status yang disandang oleh makhluknya. Allahu Akbar, kekayaanmu ya Allah, membuat manusia hina dina di hadapanmu. Allahu Akbar, kekuasaanmu ya Allah, meliputi segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini. Allahu Akbar, pengetahuanmu ya Allah, menembus segala lipatan hati dan nurani manusia. Seekor semut yang hitam bertengger di atas batu yang hitam, berada di dalam gua yang gelap, di malam yang gelap gulita, tetap berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka ketika kita bertakbir di dalam salat, Allahu Akbar, bertakbir di hari raya ini, Allahu Akbar, bertakbir ketika segala sesuatu kita kerjakan, Allahu Akbar, berarti kita sedang melakukan segala sesuatu itu dengan meyakini bahwa Allah lah yang memiliki kekayaan, kekuasaan, kehendak,
pengetahuan, penglihatan, pendengaran, bahkan hidup dan mati kita berada di bawah ketinggian dan keagungan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabiullah Ibrahim mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, puncak cintanya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian lama beliau merindukan seorang anak, seorang putra yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniailah aku seorang putra yang saleh, ya Allah. Kemudian Allah memberi dia seorang putra yang saleh yang bernama Ismail. Namun begitu diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau rela mengorbankan anaknya. Saking taatnya kepada Allah, saking cintanya beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, manakala ketika Nabiullah Ismail alaihi salam begitu sampai pada usianya yang sudah bisa berusaha dengan ayahnya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara. Ayah beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salam berkata kepada anaknya Ismail, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku bermimpi wahai anakku, anni adbahuka fanzur madza tara, bahwa di dalam mimpiku aku menyembelihmu wahai anakku, maka pikirkanlah wahai anakku bagaimana pendapatmu. Namun Nabiullah Ismail alaihi salam seorang nabi yang sangat soleh, seorang nabi yang sangat taat kepada Allah, seorang nabi yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Apa jawaban beliau? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu wahai ayahku. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan memperdapati aku tergolong orang-orang yang bersabar. Falamma aslama wa tallahu lil jami' wa nadainahu ayya Ibrahim. Tatkala keduanya Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail bersama menyerahkan dirinya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Ismail meletakkan kepalanya di atas paha ayahnya Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim pun bersiap-siap menyembelih putra kesayangannya. Allahu Akbar. Ini bukanlah sebuah sinetron, ini bukanlah sebuah drama, bukanlah sebuah kriminalitas. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar-benar terjadi, benar-benar nyata, bahkan diabadikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, surah As-Saffat ayat 102 hingga 111. Para malaikat pun takjub terhadap apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bahkan Sayyidul Malaika, malaikat Jibril pun takjub atas apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan putranya. Malaikat Jibril pun kemudian memanggil Nabiullah Ibrahim alaihi salam, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau benar-benar hebat wahai Ibrahim. Engkau benar-benar mencintai Allah di atas segala-galanya wahai Ibrahim. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu wahai Ibrahim. Lalu malaikat Jibril pun datang membawa seekor kibas sebagai ganti Nabiullah Ismail. Sehingga kibas itulah yang kemudian menjadi kurban Nabiullah Ibrahim bersama dengan keluarganya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabiullah Ibrahim pun menyambut kibas yang dibawa oleh malaikat Jibril tersebut dengan bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabiullah Ismail pun juga menyambutnya dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu mereka pulang sambil bertakbir di jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Sayyidah Hajar, seorang ibu yang luar biasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak yang dikandungnya, anak yang dibesarkan dengan dirinya sendiri, rela dikorbankan demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar senandung takbir, terdengarlah suara suami tercinta Ibrahim, terdengarlah suara anak tercinta Ismail, serta merta keluar menyambut sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Beliau melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang taat kepada Allah, bagi hambanya yang mencintai Allah di atas segala-galanya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata, yang benar-benar terjadi. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami tebus anak beliau Nabiullah Ismail dengan seekor sembelihan yang agung. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Nabiullah Ibrahim sebagai pujian di kalangan orang-orang yang datang di kemudian hari. Salamun ala Ibrahim. Salam dan sejahtera kepada Nabiullah Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya dia, Nabiullah Ibrahim, tergolong hamba-hamba kami yang beriman kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelajaran apa yang dapat kita ambil dari sejarah Nabiullah Ibrahim ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada untuk kalian suatu panutan, suatu tauladan yang baik bagimu pada Nabiullah Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, anaknya dan istrinya. Oleh karena itu, setidaknya ada dua pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa yang dahsyat yang dialami Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya. Yang pertama, hendaklah kita meyakini bahwa pilihan Allah lah yang terbaik. Pilihan Allah lah yang baik untuk diri kita. Dapat kita lihat keteguhan hati Nabiullah Ibrahim dan keluarga beliau menerima dengan lapang dada atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya memohon kepada Allah, namun selalu yakin bahwa apapun yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya merupakan pilihan Allah yang terbaik, yang terkadang tidak diketahui oleh hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Terkadang kalian membenci sesuatu, tidak senang dengan sesuatu, padahal menurut Allah itulah yang terbaik untukmu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan terkadang engkau cinta kepada sesuatu, senang terhadap sesuatu, padahal menurut Allah itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang lebih tahu yang pantas untuk diri kita, wa antum la ta'lamun. Dan kita adalah makhluk yang serba terbatas, tidak mengetahui apa yang lebih pantas bagi diri kita. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari apa yang terjadi di sekitar kita. Apalagi di dalam masa pandemik seperti ini, bisa kita kaitkan dengan kondisi Nabiullah Ibrahim yang berada dalam kondisi yang terpuruk saat itu. Dan yakinlah bahwa setiap manusia yang diuji Allah Subhanahu wa taala pasti sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah akan membebankan suatu ujian, akan menguji hambanya, melainkan hamba tersebut sanggup untuk mengikulnya, sanggup untuk melewatinya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang tunduk dan patuh terhadap ajaran agama Islam, hilangkanlah sifat yang selalu protes terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengeluh terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, 2 kali diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setelah keburukan, setelah kepahitan,
pasti akan datang kemudahan, pasti akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil, betapa dahsyatnya kekuatan doa orang tua kepada anaknya. Tidak bisa dipungkiri bahwa madrasah pertama seorang anak adalah keluarganya, dan guru pertama seorang anak adalah kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Itulah guru kedua orang anak. Oleh karena itu, orang tua sangatlah berperan dalam membentuk karakter seorang anak, dalam menanamkan benih-benih keimanan kepada anaknya. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim bersama istrinya Sayyidah Hajar. Bahkan beliau selalu memohon kepada Allah agar dikaruniai anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang saleh ya Allah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua dan orang-orang yang selalu tunduk dan patuh kepadamu, dan jadikanlah anak-anak kami ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunan kami ya Allah sebagai anak yang tunduk dan patuh kepadamu. Itu permohonannya Nabiullah Ibrahim. Di ayat lain Nabiullah Ibrahim juga pernah memohon kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak-anak keturunanku ya Allah menjadi orang-orang yang selalu mendirikan salat, selalu melaksanakan salat. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah permohonan kami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jika seorang ayah dan ibu ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, ingin anaknya menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbudi pekerti yang luhur, mempunyai keteguhan hati dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Nabiullah Ismail, maka doakanlah mereka, selipkanlah nama-nama mereka di setiap doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa orang tua kepada anaknya sangatlah mustajab, akan segera dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 macam doa yang sangat mustajab, yang sangat segera dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diragukan lagi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Da'watul walid li waladihi. Doa seorang ayah, seorang ibu kepada anak-anaknya. Doa orang tua kepada anak-anaknya. Wa da'watul musafir, dan doa seorang yang dalam keadaan berjalan jauh. Wa da'watul mazlum, dan doa orang-orang yang dizalimi. Mudah-mudahan di hari raya Idul Adha ini semakin menambah keimanan dan keteguhan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, maka itulah yang terbaik menurut Allah buat kita. Barangkali Allah menginginkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini agar kita sebagai orang tua semakin perhatian terhadap anak-anak kita, semakin perhatian dengan ibadah anak-anak kita. Kalau selama ini kita sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah untuk anak-anak kita sehingga kita lupa mendidiknya, mungkin Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pandemi COVID-19 ini, Allah menginginkan kita tinggal di rumah bersama anak istri kita, memperhatikan ibadah mereka. Apakah sudah benar? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan syariat Islam? Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar,
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثن بملائكته بقدس وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita mengangkat tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkanlah Allah di dalam hati kita. Hadirkan semua orang-orang yang kita cintai. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin ya rahimat du'afai wal fuqarai wal masakin wa ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, inilah kami hamba-hambamu ya Allah, anak dari hamba-hambamu ya Allah, mengangkat tangan di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, Engkau maha pengasih ya Allah, Engkau maha penyayang ya Allah, Engkau maha penerima taubat ya Allah. Ya Allah, kami bergelimang dosa ya Allah, kami penuh dengan dosa ya Allah, kami bergelimang maksiat ya Allah. Ya Allah, banyak perintah-perintah-Mu yang kami tinggalkan ya Allah. Ya Allah, banyak larangan-Mu yang kami langgar ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan mereka, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Kasih sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami ketika masih kecil ya Allah. Ya Allah, Engkau telah beri kami amanah yang begitu besar ya Allah. Amanah yang besar ya Allah. Engkau beri kami istri ya Allah. Engkau beri kami anak ya Allah. Ini adalah amanah yang besar ya Allah. Berikanlah kami pertolongan-Mu ya Allah, agar kami dapat mengajarkan kebaikan kepada mereka ya Allah, agar kami dapat menghidupkan suasana agama dalam diri mereka ya Allah. Jadikanlah istri dan anak-anak kami sebagai penolong kami di akhirat ya Allah, sebagai asbab kemudahan kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Janganlah Engkau jadikan istri dan anak kami ya Allah sebagai penghambat kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami suami yang dapat menunaikan amanah ini ya Allah. Jadikanlah kami suami yang dapat melaksanakan amanah ini ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wahdhur man hadala al-muslimin wa dammir a'da' ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al-bala' wal waba' wal zalazil wal amrad wal syada'id wal fitan wal mihan wa dhu'il fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia ya Allah, min baladina Indonesia ya Allah, min baladina Indonesia ya Allah, wa min sairil buldanil muslimina 'ammah ya arhamar rahimin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون